Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bergabung bersama, bertemu untuk belajar, saling mendukung, saling berbagi dalam rangka meningkatkan kemampuan kita di dalam memahami bahasa Arab Qur'ani. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok Nabi Agung yang telah mengantarkan umat manusia, membimbing umat manusia bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, antara jalan lurus dan jalan yang berliku-liku, jalan sesat. Ibu-ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi kajian kita. Kita akan membahas beberapa ayat Al-Qur'an yang mengandung yang di dalamnya kita temukan kata-kata yang sudah kita kaji pada bagian Tanmiyatul Mufradat. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan memahami salah satu aspek penting dari kaidah bahasa Arab karena dia menjadi fondasi dasar, akan menjadi penopang, akan menjadi prasyarat dan menjadi pelengkap tentunya untuk bisa memahami makna sebuah ungkapan bahasa Arab dengan lebih tepat. Untuk itu Ibu Bapak sekalian, mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita di latihan ba ya. Ya. Latihan ba ini setelah pada tamrinat sebelumnya kita sudah meningkatkan pemahaman kita, ya, meningkatkan pemahaman kita tentang makna kata dengan memasangkan sebuah kata dengan lawannya, kemudian memilih kata yang cocok sesuai dengan konteks, di mana kata-kata tersebut berasal dari 3 huruf yang sama. Kemudian berikutnya, pada latihan berikutnya kita memilih kata dan ungkapan yang paling sesuai dengan maksud seluruhan sebuah kalimat. Kemudian pada latihan hamzah kita sudah memahami beberapa ungkapan, kemudian sampai membentuk kutipan ayat. Mari kita lanjutkan latihan kita berikut ini Ibu-ibu, Bapak sekalian. Latihan yang ba ya, latihan yang ba. Ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya, seperti biasa nanti kita baca terlebih dahulu, lalu kita akan lanjutkan dengan sesi pendalaman dari segi mufrodat, dari segi arti, bentuk kata, kemudian makna, posisi kata dalam kalimat, lalu nanti kita lanjutkan dengan berbagi pemahaman yang sudah kita miliki. Baik Ibu-ibu Bapak sekalian, mari kita awali dengan membaca, bersama-sama membaca ayat yang akan menjadi fokus kajian kita, objek pembahasan kita pada pelajaran kita yang sedang kita dalami. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Ya, baik. Itu dia ibu-ibu sekalian. Nah, mari kita lihat kembali. Kita lihat kembali ke tadi ayat yang menjadi fokus kita, yang akan menjadi landasan kita di dalam memahami, mendalami, dan menguatkan pemahaman yang sudah kita miliki. Ya, silakan ibu-ibu bapak sekalian untuk Toha 13-14, apa ada ungkapan yang belum terpahami? Yuha, Pak Guru. Yuha ya. Yuha. Yuha, oke, bagus. Yuha dari wahyu. Yuha. Yuha. Apalagi? Sudah ditandai? Ya, Pak. Itu aja satu. Itu, Pak. Sudah, oke, baik. Berikutnya yang Al-Qasas sekalian ya, ibu-ibu sekalian. Qasas. Ya, Ada? Khiyaratu, al-khiyaratu. Ada terjemahan Baik. di bawah. Terus apa lagi? Oh iya, ya, udah benar. Pilihan, ada catatan di bawah. Yang lain ada lagi? Ada Pak Guru. Ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita mulai dengan kata yang pertama. Ibu-ibu bapak sekalian ya, ini sekaligus akan menjadi kesempatan bagus ya. Kesempatan bagus bagi kita semua, bagi ibu bapak sekalian untuk mengembangkan keterampilannya menggunakan prinsip-prinsip, menggunakan dasar-dasar ya, yang sudah kita pelajari, terutama kita bisa mulai dari gitu ya, mulai dari memanfaatkan ciri khusus bahasa Arab, ya, menggunakan ciri khusus bahasa Arab. Ya, ya, misalkan ya, Bu Fatimah, silakan kata yang dilingkari di Toha 13 coba dibaca katanya apa Bu? Yuha. Bagus. Coba Ibu kenali. Kenali 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Ha. Yuha. Apa ya? Ya-nya itu huruf bukan nih Pak Guru ya? Maksudnya apakah dia mudori, apa dia ciri mudori, apa dia huruf ya Pak Guru? Nah, pada saat dilema semacam itu, coba tanya ke hati. Nah, apa yang dijawab oleh hati Ibu? Mudori. Coba saya huruf ya Pak
Pak Guru ya. Ya, ha, alif gitu. Iya. Yang pertama adalah ya, oke. Kemudian yang kedua adalah Ha, nah, kemudian alif. iya, oke bagus ya. Dulu awal-awal kita awal-awal dulu belajar itu. Iya itu kita kenali sebagai apa dulu? Iya, penanda mudhari. Oke, bagus gitu ya. Pakai itu dulu gitu ya. Nah, pakai itu dulu disimpan. Nah, pakai itu disimpan. Kalau tadi Ibu tidak mempertimbangkannya sebagai penanda mudhari, apa tadi ilmunya? Makanya saya bingung. Justru saya sih mengira itu penanda mudhari. Oke, udah gitu. Udah begitu ya. Maka yang Ya, tersisa kalau itu penanda mudhari, tinggal waw, ha, sama alif ya, Pak Guru. ada waw, ha sama alif. Nah, coba lihat alif itu gitu ya. Ya. Coba lihat alif itu ya. Itu. Alif itu ya. Tuh, alif itu. Dia sebelumnya huruf apa? Huruf ha. Barisnya apa? Yuha. Barisnya fathah. Ya, cocok ya. Jadi kalau begitu ya, karena Ya. itu sebelumnya baris fathah, cocok kalau itu alif. Oke ya. Tapi dengan cara demikian kita juga bisa berkata, seumpama haknya kasroh, maka dia akan menjadi huruf Ya juga. iya. Ya. Nah, kira-kira nih ya, itu kira-kira nih, Ibu ya main perkiraan nggak apa-apa nih. Supaya nanti kalau keliru namanya juga orang cuma mengira-ngira. Seumpama ini ada waw, nah, kemudian ada ha, kemudian ada ya. Kira-kira kalau ditulis Latin jadinya apa? Wahyu, Pak Guru. Oke, bagus. Sudah dapat gitu ya. Jadi wahyu. Nah, kemudian coba lihat berikutnya. Ya, tadi Ibu kenali sebagai apa? Yang nggak depan ya, Pak Guru ya, Ya, penanda betul. mudhari. Sebagai apa tadi? Penanda mudhari. Ya, jadi dapat dua ya. Pertama dapat penanda mudhari, ya. Yang kedua dapat wahyu. Oke ya? Ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Itu mudhari, gitu. Bunyi awalnya apa? Bunyi awalnya u. Iya, oke bagus. Itu mudhari, bunyi sebelum akhirnya apa? Hanya kan akhir, berarti yuha. Itu cuma dua bunyi, Pak Guru, yuha. Oke, baik. Sebelum Kalau gitu akhirnya saya berarti ubah ya. Kalau itu saya ubah panduannya. Coba ya. Itu kata, ya, itu kata. Tadi kan udah dapat ilmu ya. Ada wahyu, itu ada mudhari, gitu ya. Itu kata, huruf terakhirnya apa? Huruf yuha itu ya, Pak Guru ya, alif. Betul. Wahyu. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Namanya juga orang lagi tanya. Namanya juga orang lagi ditanya. Kita ulangi lagi. Itu kata yuha, huruf terakhirnya apa? Ali. Yuha. Yuha. Ha. Hanya tidak panjang kan? Yuha. Berarti ha, Pak Guru. Oke, baik. Kita coba tanya ke teman-teman yang lain ya. Ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau baca kata yuha, itu huruf terakhirnya apa? Alif. Alif. Pak Guru. Nah, itu huruf terakhirnya adalah alif. Tadi Bu Fatimah sudah mengenali itu sebagai alif dan sudah memahami alif itu muncul faktor sebelumnya fathah. Sehingga alif yang seperti itu punya status yang sama dengan ya seumpama sebelumnya kasroh. Maka itu kita sebut tadi lahirlah wahyu. Oke, dapat ya Bu Fatimah apa huruf terakhirnya? Alif. Sebelum huruf terakhirnya, sebelum huruf alif itu huruf apa? Ha. Apa bacanya? Ha, fathah.
Apa bunyinya? Ua. Yuha. Ha. Apa? Bu Ha, Fatimah? Pak Guru. Apa? Yuha. Ha. Apa A, bunyinya? bunyinya A. Iya, A. bunyinya adalah A. A. Nah, baik, sekarang kita gabungkan ya beberapa serpihan-serpihan informasi yang tadi bisa dikulik-kulik-kulik. Yang pertama dapat mudhari, yang kedua dapat wahyu. Oke. Kemudian yang ketiga itu mudhari bunyi awalnya u sebelum akhirnya a. Coba diingat-ingat. Kalau mudhari bunyi awalnya u sebelum akhirnya a, penanda apa di mudhari? Majhul. Ya, bagus. Coba itu digabung sekarang. Wahyu, Diwahyukan. mudhari, majhul. Diwahyukan kali Pak. Nah, Diwahyu. pinter tuh. Selamat, selamat. Bu Fatimah berhak mendapatkan hadiah sepeda. Dari Pak Jokowi dong Pak Guru. Alhamdulillah. Oke. Baik, kita lanjutkan berikutnya Ibu-ibu sekalian. Itu tadi ya, ini ya syukurlah kita punya ilmu temenan. Sehingga Ibu Bapak sekalian bisa menerima bahwa yuha itu ada kaitannya dengan wahyu gitu ya. Ada kaitannya dengan wahyu. Oke, kita lanjutkan berikutnya di Al-Qasas 68 ya, di Al-Qasas 68 tadi yang menjadi pertanyaan adalah kata al-khiyarah. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah kata al-khiyarah. Nah, kata yang menjadi pertanyaan ya, yang menjadi pertanyaan adalah kata al-khiyarah. Ya, coba Bu Ida dibaca itu ada tulisan apa di bawahnya? Iya, tidak ada pilihan lain bagi mereka. Iya, bagus. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Coba kita pahami. Yang pertama misalkan, ya, yang pertama misalkan, kalau itu dimaknai ada tulisan, tidak ada pilihan lain bagi mereka. Itu kata tidak dalam pemahaman Bu Ida, ya. Ya. Itu makna tidak dipahami dari mana kira-kira? Ma. Baik, bagus. Apa penjelasan tambahannya sehingga ma tersebut bisa kita pahami ya, bisa kita pahami dengan arti tidak, bukan arti yang lain. Karena diikutin dengan nadin. Iya, bagus. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Tuh ya, kita lanjutkan dengan berikutnya. Di situ ada ungkapan bagi mereka. Gitu. Ya, ada ungkapan bagi mereka. Dari mana kira-kira datang ungkapan itu? Dari lahum. Iya, bagus. Nah, sekarang jika tidak ada, itu ada, sudah dipahami artinya tidak. Ya, artinya tidak. Nah, karena diikuti oleh madin, yang mana tadi madinnya? Kana. Iya, baik. Lalu lahum itu dipahami maknanya bagi mereka, maka al-khiyarah itu diartikan apa cocoknya berdasarkan catatan tersebut? Pilihan, Pak Guru. Iya, bagus. Oke, bagus ya. Bagaimana cara kita menjelaskan bahwa dia di situ cocok dipahami dalam arti pilihan? Karena tidak ada lagi kata yang. Iya, bagus. Terima kasih. Ibu-ibu bapak yang lain, bagaimana ilmunya sehingga kita cocok memahami bahwa al-khiyarah di situ artinya pilihan. Bentuk tiga, Pak. Pak. Bentuk Bentuk tiga. 4. Bagaimana? Bisa bentuk 3,
Bentuk 3 masdar. Bentuk 3 masdar ya. Ya, bagus ya. Karena itu bentuk 3 masdar jadi cocok bermakna pilihan. Oke, berikutnya untuk soal pilihnya gitu. Bagaimana cara kita memahami ini cocok, ini pantas saja ini dipahami pilihan, bukan dipahami dalam arti misalnya yang lain gitu. Penegasan mungkin ya Pak, ada karena ya. Oke, bagus. Yang lain, terima kasih Bu Mute. Kita ulang lagi nih. Kalau ini misalnya gitu ya, misalnya itu al-khiyarah itu di situ tidak berarti apa misalnya? Tidak berarti langit misalnya. Tidak berarti bumi misalnya. Tapi di situ cocok aja dia dipahami artinya pilihan gitu. Kira-kira apa ilmunya? Tiga huruf dasarnya Pak Guru. Iya, oke, bagus ya. 3 huruf dasar. Apa 3 huruf dasar yang terlihat di situ? Ada kho, ada ya, ada ro. Iya, oke, bagus. Ada kho, ada ya, ada ro. Coba kita lihat pada tanmiyatul mufrodat kita, ibu-ibu, bapak sekalian. Apa saja makna, ya? Apa saja makna yang dimiliki oleh kata, ya, kata dengan 3 huruf dasar ko, ya, dan ro. Coba lihat. Baik. Ada baik, kebaikan, Kesejahteraan, dan Baik. memilih. Memilih. Iya, oke. Bagus di situ kan? Ya. Ada kebaikan gitu ya. Ada baikan gitu ya. Kemudian ada lebih baik. Lebih Itu kan baik. ada kho, ya, dan ro. Kemudian dari situ berkembanglah kemudian ada kata ikhtar. Ya. Kemudian berkembanglah kata ikhtar. Yang kata ikhtar itu pada pelajaran kita sebelumnya ya. Yang kata ikhtar itu pada pelajaran kita sebelumnya ya. Pada pelajaran sebelumnya kita pahami artinya memilih. Ya, jadi kata khair itu bisa memiliki beberapa arti, termasuk arti yang dimiliki oleh kho, ya, dan ro itu adalah ada kata milih. Itu ada kata milih. Maka di sini kemudian dipahami bentuk 3, jadinya maknanya menjadi pilihan. Yang pada waktu itu kita coba ikat bagaimana nalarnya. Baik dan memilih itu seperti apa jadinya. Kita coba ikat dengan pemahaman bahwa kalau kita memilih, maka yang cocok dipilih adalah kebaikan, atau yang baik, atau yang lebih baik, atau yang paling baik. Gitu ya. Jadi itu dia ibu-ibu apa sekalian, cara kita mengikat gitu. Cara kita mengikat maknanya. Kalau tidak demikian itu akan ujung-ujungnya nanti kita belajar itu memahami ungkapan ini yang diandalkan hanya satu, hafalan. Ya, yang diandalkan hanya satu, hafalan. Ya, dengan cara ini kita memahami bahwa ada hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Nah, karena itu ibu-ibu Bapak sekalian, ini ya. Ini coba lihat ini. Ini kalau kita baca bahasa Indonesianya, ada sebuah gini ya. Ada sebuah pesan. Ya, ada sebuah pesan yang tidak sampai kepada kita. Sampai kepada kita. Maksudnya apa? Coba kita lihat ibu-ibu sekalian ya. Maksudnya apa? Coba kita lihat lalu. Nih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Coba ibu-ibu sekalian. Apa makna ungkapan tersebut? Tuhanmu akan menciptakan apa yang ia kehendaki. Itu yang dia kehendaki dan memilih. Dan ia pilih. Nah, coba nih. Ini kan wayakhtar ini ya. Wayakhtar ini ya, itu kan diawali dengan wa. Diawali dengan wa. Wa apa maknanya?
Dan itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kata apa bahasa Indonesia? Menghubung. Kata sambung. Menghubung. Kira-kira wa ini ya, wa yang ada di situ itu menghubungkan antara kata yakhtar dengan kata apa? Yasha'u. Luku. Luku. Oh iya, yahluku. Nah, Yahluku. jadi ibu-ibu begini pengertiannya sekarang ya. Begini pengertiannya. Kalau kita memahami wa di situ sebagai kata penghubung antara kata yakhluku dengan yakhtar. Ya. Begini pemahamannya jadinya. Tuhanmu itu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Tuh. Jadi maknanya. Tapi kalau yang tadi gitu ya, tetapi kalau yang tadi memahami bahwa wa di situ adalah kata penghubung antara yakhtar dengan yasha, itu artinya apa jadinya? Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. Kalau menurut perasaan ibu-ibu ya, kalau perasaan ibu-ibu nih, ya perasaan ibu-ibu, nah pada saat ini sih kita nanti untuk memantapkannya itu tidak cukup hanya bermodal bahasa, harus bermodal kajian yang lain. Nanti ilmunya di ilmu tafsir yang akan memantapkannya ya, ilmu tafsir yang akan memantapkannya. Tapi mari kita belajar ya, belajar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kira-kira itu tuh, kalau dengan implikasi pemahaman yang tadi, kemana tadi gabungan ya, gabungan wa yakhtar, apakah ke yasha'u atau ke yakhluku? Yahluku. Yakhluku Pak Guru. Yang lain bagaimana yang lain? Yahluku. Boleh yang lain ya kalau ingin bersuara. Yakhtaru. Ya, yang lain belum bersuara boleh diaktifkan mikrofonnya ya. Oke, baik. Nah, saya sampaikan tadi ya, kalau implikasinya berarti Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Nah, oke, coba lihat ibu-ibu sekalian ya, coba lihat ibu sekalian. Ini ya, nih. Ketika memilih di situ ya, memilih di situ menggunakan ungkapan yakhtar, berarti yang Allah pilih adalah yang bagaimana? Yang dia kehendaki. Ya kehendaki. Kita ulangi lagi ya. Dengan melihat bahwa, fokus ke pertanyaan saya saja ya, fokus ke saya kasih lingkar ya. Saya kasih lingkar ya. Saya kasih lingkar. Ya. Tuhanmu memilih. Ketika Allah memilih diungkapkan dengan kata yakhtar, berarti di balik makna memilih tersebut ada kandungan makna apa? Memilih yang baik, Pak. Baik, Nah, kebaikan. itu dia. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, ibu-ibu, nah, begitu juga halnya ini tentang al-kata al-khiyarah. Nih, dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini, di situ ada makna baik, ada kata makna baik. Karena itu ibu-ibu sekalian, kalau kita kemudian kaitkan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, gitu. Apakah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita masing-masing itu adalah ciptaan Allah? Iya. Apakah dengan demikian itu adalah pilihannya? Iya. Ya, kalau begitu, maka bagi kita akan mengatakan apa yang terjadi dalam hidup kita, di situ ada kebaikan. Nah, begitu jadi pemahaman kita. Di situ ada baik. Di situ ada baik. Kalau kita sampai pada pemahaman itu, ibu-ibu, insya Allah kita akan lebih optimis. Insya Allah kita akan lebih optimis di dalam melihat segala hal ihwal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, segala hal ihwal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini ada kebaikan.
Wah, tapi kan ini tidak menyenangkan. Ini kan tidak sesuai dengan harapan. Ini kan tidak sesuai dengan cita-cita. Ini kan saya nggak suka. Ini kan menyedihkan. Ini kan menyakitkan. Itulah dalam ayat lain nanti ibu-ibu, bapak sekalian ada. Itu kan ada penjelasan. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal itulah yang baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi kalian menyukai sesuatu, padahal di dalam hal tersebut ada keburukan bagimu. Begitu. Ya. Bisa dipahami ya, ibu-ibu, bapak sekalian? Nalar bahasa ini. Nalar bahasa. Nalar bahasa. Saya Pak Guru malah. Kenapa? Gimana, Bu Kana? Kadang-kadang saya mikirnya gitu, kenapa nggak ditulis wa-nya setelah yahluku ya gitu. Karena kan ini main nalar jadinya. Kalau nalarnya salah, akhirnya artinya yang tadi Pak Guru bilang. Iya. Karena bisa juga kan dikehendaki dan iya. memilih. Ya. Oke, baik. Itu ya, ibu-ibu sekalian. Sekarang silahkan kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Kita lanjutkan sesi berikutnya. Gitu. Sesi apa? Sesi berbagi pemahaman. Silakan, siapa yang mau ambil bagian? Boleh ya, untuk Toha 13 kita potong-potong lagi ya. Kita bisa potong menjadi misalnya titik sudah, koma sudah. Nah, kemudian berikutnya jadi 1, 2, 3, 4, 5 bisa menjadi 5 bagian. Al-Qasas 69 bisa menjadi 2 bagian, silakan. Tapi kalau ada yang pemahamannya bisa semuanya, silakan. Dengan senang hati kita akan mendengarkan apa yang ibu bapak pahami untuk kita kaji bersama. Saya dulu Pak Guru. Silakan Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana tarutuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku memilihmu. Maka dengarkan apa yang kok dia wahyukan, yang dia wahyukan, yang diwahyukan. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat dengan menyebut namaku. Iya. Oke, bagus. Iya. Oke, baik. Tuh. Wa anakhtartuka apa tadi maknanya, Bu Ida? Aku memilih, sesungguhnya aku memilihmu. Iya, bagus. Yang bermakna memilih yang mana, Ibu? Ikhtar. Itu bentuk berapa itu? Bentuk madin. Jadi wa anakhtartuka apa maknanya? Aku memilihmu. Bentuk berapa tadi? Oh, madin, aku telah memilihmu. Iya, siapamu yang dimaksud? Nabi Musa. Iya, bagus. Dan itu kan tadi ada makna apa? Kenapa aku pilih engkau? Jawabannya karena mengapa aku pilih engkau? Karena mana jawabannya Pak Guru yang ya, itu? Ibu cari nalarnya. Ibu cari nalarnya. Mengapa? 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 Ini di bawah ada nih Pak Guru nih. Karena engkau yang terbaik, Pak. Iya, bagus. Iya, Paling baik. Engkau paling baik gitu. Engkau paling baik. Gitu. Kenapa kita sampai katakanlah itu apa enggak ini ya, apa enggak berlebihan ya, kata orang, apa enggak lebay begitu ya. Dalam bahasa Arab itu banyak kata yang bermakna milih. Gitu. Ada banyak kata yang bermakna memilih.
Ya, kalau ini memilih ini berarti ini memilih ini memilih ini. Nah, walaupun kita belum nyampe ke sana, tapi ini sebagai apa namanya? Sebagai mukaddimah lah terlebih dahulu ya, sebagai mukaddimah terlebih dahulu. Misalkan ibu-ibu kan pernah dengar ya, Muhammad Al-Mustafa gitu. Nah, Muhammad adalah itu Mustafa. disebut Al-Mustafa. Arti sama dengan Muhammad Al-Mukhtar. Sama dengan Muhammad Al-Mukhtar. Oke. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Wa anakhtartuka. Oke, baik. Yuk, Bu Ida, kita lanjut, Bu Ida. Siap? Ya Pak Guru. Siap. Mantap. Fastami' lima yuha. Apa yang sudah dipahami? Maka dengarkanlah apa yang diwahyukan. Bagus. Yang mana yang bermakna diwahyukan? Yuha Bentuk apa itu? mudori. Ada makna apa di mudori? Dia akan wahyukan. Apa? Dia akan wahyukan. Dia sedang wahyukan. Dia gimana tadi? Dia akan wahyukan. Konfirmasi saja ya. Ibu waktu mengatakan wahyukan, apakah itu aktif atau pasif dalam pikiran ibu waktu mengatakan wahyukan? Aktif. Aktif Pak Guru. Aktif, diwahyukan ya. gitu. Dia diwahyukan. Gimana Pak Guru ya? Ya, itu yang sedang kita cari. Itu yang sedang kita cari. Ini saya ini berhadapan dengan hal-hal gaib, mencoba menyelami, menelisik pikiran ibu yang saya nggak tahu itu ada di apa di dalamnya. Coba bayangkan ya. Saya mencoba mencari, ya bukan mencari alasan kalau gitu nih, mencari segala kemungkinan untuk membantu ibu bisa menemukan pencerahan gitu ya. Ya kalau bukan karena apa namanya, kalau bukan karena cita-cita harapan tinggi ibu-ibu bapak itu pandai, saya nggak ambil jalan ini, berat ini ya. Ini. Tapi saya itu inginnya ibu-ibu bapak sekalian itu punya kemampuan yang bagus ya. Kita lanjutkan tadi ya. Amin, Ya, coba kalau ibu ingat ya, ingat yang tadi ya sebelum saya nanya yang itu tadi ya, yang bermakna diwahyukan tadi gitu. Coba ulang diri itu. Fastami' lima yuha. Maka dengarkan apa yang diwahyukan. Oke, bagus, itu aja ya, itu aja. Maksudnya ibu selangkah-selangkah aja, selangkah-selangkah saja. Nah, pertanyaannya adalah mana yang bermakna diwahyukan? Yuha. Bentuk apa itu? Mudori. Ada makna apa di mudori? Akan. Nah, dengan demikian berarti yuha maknanya akan diwahyukan. Nah, bagus. Coba sekarang. Fastami' lima yuha. Maka dengarkan apa yang akan diwahyukan. Begitu kan, bisa kan, dapat kan, paham nggak? Gimana Bu? Paham. Terus dianya kemana Pak Guru? Dia yang mana? Yunya. Yang perlu didengarkan apa? Ya. Yang perlu didengarkan apa? Wahyu. Hah? Wahyu. Itulah dia. Oh. Dianya ke wahyu. Itulah dia yang didengarkan itu. Jadi bukan tentang pengumuman
calon presiden dan wakil presiden, bukan. Jadi bukan tentang pengumuman tentang kenaikan harga BBM dan meroketnya ekonomi, bukan. Tapi yang tadi itu ya, dianya kemana itu. Nah, ya. Baik, coba kita lanjutkan. Fastami' lima yuha gitu. Apa Ibu maknai tadi fastami'? Apa yang Dengarkanlah. Ibu punya apa? Tabungan ilmu apa tentang maka? Ibu punya tabungan apa tentang maka dalam bahasa Indonesia? Apa yang Ibu ingat? Apa yang Ibu pahami tentang maka dalam bahasa Indonesia? Sebab akibat. Ada di situ muncul. Ada muncul nalar itu di situ. Nggak ada Pak Guru. Lalu ya. Baik. Kemudian apalagi yang Ibu ya pahami, yang Ibu ingat tentang maka? Biasanya gimana? Biasanya? Biasanya gimana? Enggak ingat. Ibu-ibu, Bapak yang lain bagaimana ilmunya? Ada biasanya jika, apa maka? Ada jika di depan. Nah, begitu. Biasanya maka itu muncul kalau ada jika. Ini artinya apa? Jika ada jika, maka ada maka. Jika tidak ada jika, maka apa? Maka juga tidak ada maka. Maka tidak ada maka. Nah, berarti kalau sampai di situ kita coba nih, ada nggak alternatif lain ya? Alternatif lain untuk menggantikan maka yang rasanya nggak pas karena pasangannya tidak ada, yaitu jika di situ. Lalu bisa Pak Guru? Oke, bagus. Yang lain ada ide, ada usul? Oleh karena itu. Oke, bagus. Karena itu lebih cocok. Oke, karena itu, oleh karena itu apa lagi? Karenanya. Lalu dengarkan. Nah, baik. Coba kita main rasa ya sekarang. Nah, kita pakai lalu coba. Tuh. Aku telah memilih engkau, lalu dengarkanlah. Enak rasanya? Kurang Pak Guru. Ada yang kurang. Yuk kita cari lagi. Coba kita cari lagi ya. Apa? Kita mau pakai apa berikutnya? Karena itu. Kita coba ya. Aku telah memilih engkau. Karena itu. Dengarkanlah. Karena itu dengarkanlah. Bagaimana? Oke. Dengan. Ya, enak. Mendingan. Berarti masih ada nih. Berarti belum total nih kalau mendingan nih. Kalau mendingan. Satu lagi apa ya? Itulah Pak Guru. Hah? Oleh karena itu gitu. Nah, kita pakai. Aku telah memilih engkau. Oleh karena itu dengarkanlah. Saya enak itu. Oh iya, silakan. Bu Fatimah sudah enak. Kemudian aku telah memilih engkau, kemudian dengarkanlah. Oke. Ya. Mengapa ada terasa ya, ada terasa kita itu ya, ada sesuatu ya ketika mengatakan lalu, karena dalam bahasa Indonesia nih, lalu itu menunjukkan urutan peristiwa, lebih dominan itu. Beda kalau di Lombok ya, lalu itu menunjukkan apa Bu Ida? Marga. Itu bangsawan itu kalau di situ. Lalu Rudi itu padan remnya. Iya, bangsawan kalau di Lombok. Kalau bahasa Indonesia itu urusan peristiwa. Gitu ya. Mengatakan lalu, mengatakan kemudian itu satu nih ya, satu cita rasa bahasa. Satu cita rasa kata, lalu, kemudian, selanjutnya, gitu-gitunya. Baik, kita lanjut berikutnya. Ya, kita lanjut berikutnya. Innani anallah. Apa tadi Bu Ida?
Sungguhnya Sesungguhnya akulah Allah. Ibu menggunakan lah itu apa? Landasan Penegasan. ilmunya pakai adalahnya. Penegasan, Pak Guru. Apa, Bu? Penegasan. Dari mana lahir ide ada penegasan di situ? Ada ya itu ya sukun di belakang. Aku. Terus ada lagi ananya. Iya, oke, bagus. Berikutnya, la ilaha illa ana. tidak Ada Tuhan selain aku. Betul. Apa ungkapan lain yang semakna dengan itu? Tidak ada Tuhan selain aku. Apa ungkapan lain yang semakna dengan itu? selain Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Ya, kecuali bagus. aku. Apalagi? Tiada Tuhan. Tiada Tuhan kecuali aku. Tiada Tuhan Bagus. selain aku. Tidak Baik. ada Tuhan. Nah, yang lain ada? Hanya. Ya, hanya. Gimana kalau pakai hanya? Sesungguhnya akulah Sesungguhnya akulah hanya Tuhan. Sesungguhnya aku. Gimana? La ilaha illa ana. Gimana kalau pakai hanya? Sesungguhnya hanya akulah Tuhan. Sesungguhnya dari mana, Bu? Dari inna. Ya, ini aja. La ilaha illa ana. Allah hanya Tuhan. Allah hanya Tuhan. Tuhan hanya Allah. Hanya akulah Tuhan. Iya, oke, baik. Oke, terus berikutnya silakan. Bu, fa'budni. Maka sembahlah aku. Beliau senang banget pakai maka. Maka. Oleh karena itu sembahlah aku. Oleh karena itu sembahlah aku, Pak Guru. Iya, bagus itu. Pak, jadi juga bisa loh, Pak. Kenapa? Jadi gimana? Jadi sembahlah aku. Bahasa Indonesia kalau jadi itu mengindikasikan apa? Maka. Kesimpulan. Ya, semacam kesimpulan ya. Kesimpulan dia. Dia semakna dengan kata dengan demikian. Nah, dengan demikian. Oke. Berikutnya yang terakhir ini, Bu Ida, nanti ibu yang lain juga ikut serta, ibu bapak. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat. Lalu sebutlah aku. Lalunya yang mana? Bukan lalu, Pak Guru, biar enak belinya itu. Apa ya? Yang sementara ini sudah dimiliki, li itu apa saja? Mungkin ada yang cocok dari koleksi yang sudah dimiliki. Milik, kepunyaan, untuk kepada nggak ada yang cocok tuh, Pak Guru. Ibu-ibu, bapak yang lain ada yang punya alternatif yang mungkin bisa dipakai? Untuk Pak Guru, kalau saya untuk mengingatku. Mengingatku. Untuk itu ada makna apa di untuk yang sedang kita bicarakan? Hanya kepada Allah gitu maksudnya. Untuk yang sedang kita bicarakan ini penegasan ya Pak. Penegasan. Yang lain? Menunjuk. Menunjuk. Yang lain? Untuk mengingatku. Kewajiban apa ya? Ini salah. Baik. Salah satu makna untuk dalam bahasa Indonesia adalah tujuan. Agar. Oh ya. Salah satu makna kata untuk dalam bahasa Indonesia itu adalah tujuan. Oh, supaya, betul, supaya. Ya. Jadi, coba lihat ibu-ibu sekalian. Sholat itu bagian dari ibadah apa bukan? Iya. Apa makna yang bisa kita pahami? Sudah disuruh ibadah, disuruh sholat lagi.
Kira-kira apa? Ingat gak ilmu ini, ilmu Pak RT? Ingat gak Ibu-Ibu? Ilmu Pak RT? Yang lebih khusus ya Pak Guru? Nah, betul itu dia. Itu. Yang kami hormati para hadirin sekalian. Nah, itu kan semua banyak di situ. Muncul lagi Pak RT. Yang saya hormati Pak RT. Pak RT. Beserta istrinya. Ya. Nah, kira-kira begitu tuh. Di antara sekian banyak ya, di antara sekian banyak ibadah itu, ini sholat nih muncul. Maka kita kemudian secara bahasa menjadi mudah ya. Mudah kita kalau udah sampai ke sana pemahaman kita, mudahlah kita menerima penjelasan lain ketika dikatakan bahwa yang pertama kali diperhitungkan dari amal ibadah manusia adalah Sholat. Sholat. Lalu berikutnya, nih, sholat macam apa? Itu. Sholat ini adalah disebut di sini lidzikri. Ya, tujuannya gitu. Ya, tujuannya. Ya. Karena itu ibu-ibu sekalian, itu tadi ya Bu Ida ya, tadi menarik sebenarnya ketika Bu Ida mengatakan dengan mengingatku. Itu. Ya, pemaknaan dengan mengingatku. Kenapa Bu Ida? Saya nggak bilang dengan mengingatku, bilang untuk menyebut. Salah saya Pak Guru. Enggak, yang sebelumnya tadi, tapi Ibu begitu kembali lagi tidak pakai itu tadi. Tapi kalau nanti lupa coba dilihat di itu ya. Nanti di rekaman lalu ya para pemirsa nanti komen ya di bawah ini kalau lihat tadi Pak Guru nggak ada Bu Ida mengatakan dengan. Tapi saya tadi sempat gitu ya, sempat saya ke sana perhatian saya. Karena apa? Pemaknaan seperti itu ada yang menggunakan pemaknaan itu dengan biasanya aliran mana itu di tasawuf. Itu di aliran kebatinan. Jadi mereka mengatakan, ini pakai ayat ini, mengatakan bahwa sholat itu dengan mengingat. Bukan ruku katanya, bukan ruku, bukan sujud. Untuk apa katanya? Nungging kalau enggak ingat, kata mereka begitu. Tuh, maka bahasanya tuh eling apa katanya? Ingat. Apa tuh? Sing penting eling gitu ya, kata gitu ya apa tuh bahasanya? Yang penting eling katanya begitu. Kenapa? Karena hakikat sholat itu adalah mengingat. Kalau sudah mengingat, berarti sudah sholat. Karena kata dia, tuh baca surat Toha ayat 14. Dirikanlah sholat dengan mengingatku. Nah, kira-kira begitu. Ya, tapi kita ingin tadi pakai pemahaman lain yang lebih, artinya mudah-mudahan ini lebih selamat untuk kita bahwa mengingat itu bukan dalam konteks dengan sebagai tata cara pengganti apa yang sudah dicontohkan Nabi, tetapi mengingat Allah yang di sini disebut dengan zikri, mengingat Allah itu adalah tujuan, ya, substansinya, targetnya, target utama sholat itu adalah untuk mengingat. Karena itu Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan ini dapat manfaat belajar bahasa Arab Quran ini. Kan kita sudah belajar semua doa-doa di dalam rangkaian sholat. Salah satunya itu akan membantu hati kita memaknai makna, memahami makna doa-doa dalam sholat, itu mudah-mudahan membantu kita untuk selalu terkoneksi dengan Allah pada saat kita sedang sholat. Wah, saya kalau udah ngomong begitu nanti kalau lagi sholat terus sempat lalai sholat itu saya bilang saya malu sendiri. Wah, jadi guru aja pas ngomongin di kelas dibilang ingat-ingat, tapi pas sholat kok pikirannya bisa melayang. Wah, saya jadi malu sendiri. Kalau saya cerita begini maksudnya ya buat malu-maluin aja. Gitu. Ingat intinya. Oke, terima kasih Bu Ida, luar biasa ini. Dengan pengalaman sudah selesai diskusi kita dengan Bu Ida sebagai juru bicara kita, narasumber utama kita untuk Toha 13 dan 14.
Baik ibu-ibu pas kalian ya, kalau ada orang yang berbuat baik itu layak untuk kita juga semangat untuk melakukan kebaikan. Siapa berikutnya yang akan ambil bagian? Al-Qasas 68. Pak Guru. Ya, silakan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Tuhanku, maaf. Kepencet. Tuhanku tadi apa ya? Memilih. Tuhanku menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Tidak ada pilihan lain bagi mereka, udah ada artinya itu. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah wa ta'ala yang tinggi ya, yang maha tinggi. Amma yusyrikun. Dari apa? Dari yusrikun apa ya? Yusrikun. Putu ya. Dari apa yang dari apa yang dipersekutukan. Iya, bagus. Yuk, dari apa yang mereka sekutukan. Iya, oke, bagus. Mereka ada kuna. Iya, baik. Yuk kita dalami apa yang Bu Kanah sudah pahami. Warab buka, apa Bu mananya? Dan Tuhanmu. Tuhanku. Iya. Dari mana dipahami ada kamunya? Robi. Robuka, Tuhan. Tuhanmu. Tuhan kamu harusnya ya. Iya, baik. Dari mana dipahami ada kamunya? Kak. Terus, yakhluku. Yakhluku menciptakan. Dia menciptakan. Iya. Ma yasha. Apa yang Dia kehendaki. Wa yakhtar. Dan Dia pilih. Ya, bagus ini ya. Dan Dia memilih. Ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian, ini kalau kita pakai nalar bahasa dan nalar iman ya. Tuh. Kalau orang baik, ya, kalau kita bicara tentang orang baik, mungkinkah kita bisa menerima orang baik itu menginginkan keburukan? Tidak. Tidak. Nah, kalau begitu cara berpikir kita, apalagi yang maha baik. Tapi, nah gitu kan, kita manusia banyak tuh digoda tuh. Tapi, tuh, masa sakit baik? Masa sakit baik? Tuh. Masa jatuh baik gitu ya? Masa tabrakan baik? Tuh, ini kan orang-orang ateis itu mengapa dia tidak percaya kepada Tuhan, di antara nalar yang dia gunakan begitu. Tuhan kan maha baik, tapi apa yang terjadi dalam kehidupan ini kan banyak yang tidak baik. Banyak yang tuh, tidak seperti yang kita anggap baik. Nah, itu. Bagaimana kita? Cobalah ibu-ibu sekalian ya. Apakah pernah ada hari di mana matahari tidak mengeluarkan cahayanya? Pernah nggak? Pernah kalau mendung. Kalau mendung itu, apakah itu berarti? Kalau mendung itu, apakah mendung berarti hujan? Tidak. Tapi bukan itu pertanyaannya. Apakah ketika mendung itu, apakah itu berarti matahari tidak bercahaya atau cahaya matahari tidak sampai ke kita? Cahaya matahari tidak sampai karena nah, kira-kira begitulah dia. Kira-kira begitulah caranya ibu-ibu sekalian. Ini malam ya, ini malam ini ya, malam ini malam terakhir bagi kita. Malam ini saja, Bu Bapak, bukan berarti matahari tidak bercahaya. Bukan berarti matahari tidak bercahaya.
Tapi kok ada yang mengalami malam? Itu tadi. Malam itu kan artinya terhalangnya cahaya matahari sampai. Begitu juga halnya ibu-ibu bapak sekalian. Kenapa kita mengenal ada namanya keburukan dalam hidup ini? Mengapa ada yang kita kenal dengan kesedihan dalam hidup ini? Mengapa kita mengenal ada yang namanya tidak baik dalam hidup kita ini ya, dalam konteks seperti tadi? Kok bukan semua baik-baik? Itu adalah cermin dari gumpalan-gumpalan awan atau cermin dari sekat-sekat yang menutup kebaikan Allah untuk dipahami oleh hati dan pikiran kita. Nah, coba lihat ya, ibu-ibu bapak sekalian. Bagi kita secara standar ya, bagi kita secara standar mengatakan bahwa resiko terburuk dalam hidup ini secara gitu ya. Resiko terburuk dalam kehidupan ini apa ibu bapak sekalian? Kematian. Kematian. Coba ibu bapak sekalian ya, resiko terburuk ini adalah kematian. Berarti tidak ada yang lebih buruk dari itu. Tapi coba lihat apa yang kita pahami dari orang-orang yang mati syahid. Apakah orang-orang yang mati syahid menyambut kematian yang merupakan risiko tertinggi itu dengan cemberut atau dengan senyuman? Senyuman. Itulah dia. Berarti walaupun mati itu ibaratnya bagi dia walaupun mendung tapi dia berada di atas awan. Sehingga cahaya matahari itu tidak terhalang untuk sampai kepadanya. Sehingga kebaikan Allah justru lebih terang lagi karena dia lebih dekat dengan matahari. Kalau kita mah coba nyelam ke dasar lautan pada saat siang bolong, terang nggak? Nah, kira-kira begitulah gambaran. Ada orang kok punya rumah, punya suami, punya istri, punya anak, tapi kok kelihatannya atau kok dia merasa hidupnya sengsara terus. Padahal banyak orang yang ingin punya anak seperti dia, banyak orang yang ingin punya rumah seperti dia, dan banyak orang mengatakan coba saya punya rumah seperti dia, kayaknya hidup saya tidak menderita. Tapi yang punya rumah justru hidupnya, hatinya gelisah. Astagfirullah. Gimana lagunya? Gelisah, gelisah, gelisah. Ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Sampai di mana tadi? Mereka persekutu. Maka nalahumul khiyarah. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Udah Ya, artinya Pak baik Guru. gitu ya. Dan ini pilihan ini adalah tentang Cuman saya kebaikan tadi. tanya Pak Guru, dia ma-nya diartiin tidak ada karena ciri-ciri apa ya Pak Guru? Nanti Karena konsultasi ke Bu Ida ya. Nanti konsultasi ke Bu Ida. Biar Bu Kana dengan Bu Ida bisa lebih akrab lagi. Ya. Subhanallah, apa maknanya Bu Ida? Bu Kana? Maha suci Allah. Apa maknanya? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Iya, apa maknanya? Maksudnya gimana ya? Ya, oke, baik. Kalau Allah gitu kita Maha ubah Suci. pertanyaannya. Ini ungkapan subhanallah itu dalam konteks ada yang positif atau ada konteks ada yang negatif? Negatif. Iya. Gitu ya. Nah, itu tadi negatifnya seperti apa tadi? Yang dihindari adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan ini nggak baik, Tuhan ini nggak adil, Tuhan ini nggak adil, Tuhan nggak fair katanya, Tuhan nggak penyayang. Kenapa nggak penyayang? Saya kok dikasih penyakit. Nah itu subhanallah, subhanallah. Berikutnya, milih-milih. ya, wa ta'ala apa maknanya? Maha tinggi. Baik. Amma yusyrikun. Dari apa yang mereka persekutukan. Iya, dari apa yang mereka persekutukan. Baik, terima kasih Bu Kanah. Tadi soal ma yang bermakna tidak nanti boleh ya kepada Bu Idah ditanyakan lebih lanjut. Ya, berikutnya Ibu-ibu Bapak sekalian silakan untuk Al-Hajj 77. Ini sering nih ya, sering ini tinggal mudah-mudahan bisa diingat semua nih. Ada yang ingin berbagi pemahaman berikutnya? Boleh saya Pak Guru?
Silakan, Pak Hamid, silakan. Wahai Tuhanku. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhan kalian, dan berbuatlah kebaikan, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Iya, bagus. Itu bisa dipertimbangkan pakai serta gitu ya, biar dannya tidak berulang. Namun kalau nggak dipakai-pakai juga khawatir nanti kehilangan ide. La'allakum apa maknanya? Agar supaya kalian. Kalau bahasa Indonesia, kalau kita mengatakan agar itu kira-kira ada makna apa di situ? Ada tujuan juga itu. Tujuan gitu ya. Tujuan. Tujuan apa di situ? Beruntung. Tujuan apa? Agar kalian beruntung. Iya, agar itu adalah tujuan. Tujuan dari apa di situ dijelaskan? Tujuan dari mengerjakan kebaikan. Dari apa yang tadi udah ruku, sujud. Iya, oke, kemudian, bagus. Ya. Itu bagi manusia itu adalah tujuan. Bagi manusia itulah tujuan. Tapi kalau dari sudut pandang Allah itu kepastian. Nah, gitu kepastian. Nah, tapi bagaimana kalau kita pahami, kita ruku iya, sujud iya, menyembah iya, berbuat baik iya, tapi kok kita belum merasa beruntung, maka bisa jadi secara bijak kita bisa ya beruntung. Apalagi ini untuk tuflihun yang pernah kita pahami, ibu-ibu sekalian. Menang, Pak Guru. Menang, apalagi? Beruntung. Kalau versi saya dulu ada yang ingat nggak? Waktu hayya alal falah, kalau versi saya apa? Al-falah. Kemenangan. Bukan, Kemenangan. versi saya. Oh. Ada yang ingat nggak? Udah lupa tuh. Lupa, Bang. Versi saya dulu ya, dan saya masih sampai sekarang juga pakai itu, walaupun nggak populer. Al-falah itu bahagia. Bahagia. Pasti kalian bahagia. Jadi kalau untuk saya tuh, maka saya bilang secara psikologis bagi saya itu setiap kali mendengarkan azan itu bagi saya itu suatu ajakan yang sangat gitu ya, sangat berarti gitu. Karena kalau kita ayo menang, ini kayaknya ada lomba, kayaknya ada persaingan gitu. Sementara kita udah terbiasa ya, kayaknya lebih terbiasa jadi ini ya, bukan jadi the winner, kita teman aja ya, kita temenin. Nah, tapi kalau itu ya, saya lihat itu pemaknaan yang saya dapat itu adalah bahagia. Jadi kalau dengar azan, ayo bahagia, gitu ya. Walaupun saya bilang gitu, bahagia itu kan soal perasaan, gitu. Hal-hal sederhana itu bisa membahagiakan, walaupun nggak percaya diri kalau diangkat jadi status WA, kan kalau orang dengan kepercayaan dirinya kan tinggi gitu, kepercayaan dirinya tinggi, itu bisa belajar bareng aja itu udah. Nah, belajar bareng nanti selesai itu alhamdulillah sudah kajian gitu, ada di statusnya. Kalau saya kan karena kurang percaya diri aja, tapi sebenarnya bahagia saya jadi ibu-ibu sekalian ini bisa belajar bersama ibu bapak sekalian itu. Tapi kok nggak pernah dimunculkan di status WA-nya, itu kurang percaya diri aja saya. Jangankan bisa bareng begini. Itu ya untuk la'allakum tuflihun. Nah, dengan demikian kalau kita sudah sholat tidak merasakan bahagia, berarti ada sesuatu yang kurang ya. Ada sesuatu yang kurang yang perlu kita benahi di dalam sholat kita. Baik, terima kasih Pak Hamid. Kita alhamdulillah sudah beberapa kali kita ini yang menjadi fokus kita adalah al-khair ya. Al-khair. Apa saja makna al-khair yang sudah kita dapatkan? Baik, lebih baik, paling baik, Kebaikan,
baik, Kesejahteraan sebelum kebaikan. lebih baik, Baik, paling 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 baik. baik. gitu ya. Jadi itulah kata khair. Itulah kata khair. Jadi kita dengan demikian ya, mudah-mudahan ya ibu-ibu sekalian, walaupun seumpama detik ini belum sampai ke tahap itu, tapi kita kan apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan kan tergantung stimulus yang terjadi di dalam lingkungan sekitar kita. Nah, maka berteman dengan baik, orang-orang baik, berinteraksi dengan orang-orang baik, hadir di dalam forum-forum yang baik, itu akan memberikan stimulus-stimulus kebaikan, sehingga akan memberikan energi positif untuk pikiran dan perasaan kita. Oke, baik. Al-Hajj 77 sudah. Berikutnya siapa ibu-ibu Bapak sekalian? Al-Mu'minun sebagai ayat pamungkas pada kesempatan kali ini. Siapa yang akan ambil bagian? Saya Pak. Saya Pak boleh. Ya, silakan Bu Susi ya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Katakanlah, ya Tuhanku, ampuni dan kasihilah. Engkau adalah yang terbaik. Engkau adalah yang terbaik. Ar-Rahimin. Apa Pak ya? Ar-Rahimin itu bahasa Indonesia kan ya? Maha pemberi rahmat. Maha pemberi rahmat Pak ya. Rahimin, rahim dari rahim itu kan pengasih, penyayang. Engkau yang terbaik dari maha penyayang, maha pengasih. Itu kali Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, baik. Wakul, apa maknanya? Katakanlah. Kau katakanlah. Bagus. Isi perkataannya apa di situ? Isi perkataannya, ya Tuhanku, terus? Ampuni dan kasihilah, rahmatilah, kasihilah. Iya. Kalau kita mengatakan ya Tuhanku, ampunilah, sayangilah, biasanya itu dalam momen apa kita mengatakan demikian? Berdoa, Pak. Ya, berarti jadi isi perkataannya adalah isi perkataannya adalah apa tadi? Berilah kami ampunan, doa berarti. Isi perkataannya adalah doa. Nah, jika isi perkataannya adalah doa, berarti kul bisa dimaknai dengan berdoalah. Iya. Gitu jadi lebih dalam lagi gitu. Kalau berkata itu sifatnya umum. Orang bertanya itu berkata tidak? Iya. Iya. Orang menjawab berkata enggak? Iya. Iya. Orang protes berkata enggak? Iya. Iya. Sehingga nanti kata yang bermakna berkata itu bisa kita pilihkan makna yang lebih cepat mengantarkan kita kepada maksud dan tujuan. Manakala itu isinya doa, kita bisa berkata berdoalah. Ya, berdoalah. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa tidak mengatakan ud'u misalkan ya? Ada makna bahwa kalau namanya orang berkata itu terdengar tidak? Terdengar. Ya, itu artinya ini adalah doa yang bukan hanya dalam hati, namun terucap sehingga dia bisa terdengar. Gitu. Kan nggak bisa ya kalau kita nggak coba telisik ya ibu-ibu sekalian pemahaman semacam itu. Kenapa nggak mengatakan langsung berdoa saja bahasa Arabnya? Karena punya implikasi makna yang berbeda. Kalau langsung disuruh berdoa, dengan disuruh berdoa, dengan bunyi perintahnya adalah kul. Robbi gfir. Robbi apa maknanya? Tuhan. Robbi, Tuhanku. Iya. Dari mana dipahami ku-nya? Dari kasroh. Iya, bagus. Terus berikutnya, wa anta khairur rahimin. Apa subjek dalam ungkapan itu? Anta. Bagus.
Apa keterangan tentang anta di situ? Keterangannya anta ini adalah khair. Jadi engkau adalah apa? Engkau adalah yang paling baik. Kalau kita mengatakan paling baik itu sifat apa bukan? Sifat. Yang paling baik sifat, Pak. Iya, bagus. Kalau ada sifat gitu ya, kalau ada sifat gitu berarti gitu ya, berarti dia menerangkan sesuatu ya. Iya. Yang ini yang terbaik yang dimaksud di sini terbaik apa? Apa terbaik di sini yang diterangkan adalah pemain, apa penonton, apa peserta, apa penyaji, apa penyimak atau apa di sini? Yang terbaik dari yang menyayangi atau mengasihi atau merahmati. Nah, kalau begitu antara sifat dan yang disifati itu mana yang lebih kuat cita rasanya? Yang disifati, Pak. Oke, bagus. Siapa yang disifati di situ? Yang disifati bukan yang disifati dengan khair di situ khair apa? Itu ar-rahimin, Pak. Ya, kalau begitu maknai dulu ar-rahiminnya, baru sifatnya. Jadi engkau adalah maha pengasih dari yang gimana ya? Yang engkau maha pengasih dari yang paling pengasih gitu ya, Pak ya? Oke, bagus. Oke, ibu-ibu yang lain ada yang punya ide gimana tuh? Maha Engkau adalah rahmat yang pemberi baik. rahmat yang paling baik. Gitu. Iya, oke rahmat yang begitu. paling baik. Jadi bisa kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia, engkau adalah penyayang yang terbaik. Nah, aduh, pendek banget tapi bener. Betul. Bisa dipahami ya, sehingga ada itu ya bolak-baliknya di situ ya. Baik, itu dia ibu-ibu apa sekalian yang bisa kita kaji. Alhamdulillah nggak berasa. Kita mulainya saja malam, apalagi selesainya udah lebih malam lagi. Tapi saya dengan senang hati kalau ada komentar, ada tambahan, ada masukan, ada pertanyaan yang seumpama ibu bapak ingin sampaikan, silakan disampaikan terlebih dahulu. Pak Guru, ya siap. Apa kan di sini artinya mengenal. Nah, waktu di yang bacaan sujud itu juga kan ada 3 huruf dasar yang bacaan sujud itu bukan bacaan sujud, duduk di antara 2 sujud. Iya. Yang apa bedanya Pak Guru? Apa sih yang Robik Firli warhamnya warfa nih. Nah, itu kan artinya tinggikan. Sama-sama 3 huruf dasarnya sama kan tuh Pak Guru? Irfa dengan sama arofa bukan irfa, apa sih? Robik Firli warhamnya warfa nih. Baik. Yang di sana irfa ya, irfa. Sedangkan yang di sini apa? Sedangkan yang di sini arofa. Oke, bagus ya. Oke. Arofa apa makna yang pernah kita pahami dari arofa? Mengenal. Dan ada makna mengenal, ada makna kebaikan. Gitu ya. Ada makna kebaikan. Masih ingat amar ma'ruf nahi mungkar? Ya. Ada juga makna kebaikan. Jadi ada kata arofa. Lalu apa bedanya dengan kebaikan yang lain? Masih ingat ya bahwa kebaikan yang diungkapkan dengan ma'ruf arofa adalah kebaikan yang dikenal oleh akal dan oleh ajaran agama.
Gitu ya. Bahwa seumpama tidak ada agama, dengan akal kita tahu bahwa itu adalah kebaikan. Nah, lalu apa hubungan antara makna ini? Kita bisa secara semantik kita bisa mengatakan bahwa tinggi rendahnya seseorang di hadapan Sang Maha Pencipta adalah, Sang Maha Baik adalah ditentukan oleh kebaikan yang dia lakukan. Bisa? Dapat? Ya, amal perbuatan berarti. Nah, yang pertama itu ya, kebaikannya. Kemudian yang kedua, Arafah juga ada makna mengetahui. Yang kemudian dari kata itu melahirkan kata ma'rifah. Nah, oke. Yang kedua ini kita bisa mengatakan bahwa yang akan menentukan tinggi rendahnya seseorang itu adalah ditentukan oleh kadar pengetahuannya. Ya, ditentukan oleh kadar pengetahuannya. Nah, kalau kita himpun dua pemahaman tersebut menjadi satu, bahwa kalau kita ingin ditinggikan derajatnya, kalau kita ingin memiliki derajat tinggi yang sejati, maka lakukan dua hal tersebut, tingkatkan pengetahuan serta tingkatkan kebaikan. Cobalah ibu-ibu juga ya, dalam fenomena atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada orang yang tinggi bukan karena di ini ya, bukan karena di setting, bukan karena pencitraan ya, ibu-ibu bapak sekalian, itu nggak akan lepas dari salah satu dari dua hal tersebut. Yang kemudian kalau pakai ini, makna ini kita kaitkan dengan pemahaman ayat, kita pernah lah sampai, atau mungkin nanti kita akan sampai ketika Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu. Jadi yaitu di situ dikaitkan tentang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian iman itu adalah kebaikan yang tertinggi, kebaikan yang tertinggi. Itu yang bisa saya coba itu ya, hubungkan ya Bu Ida antara irfa ya, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni dengan Arafah yang dengan tiga huruf dasar yang sama. Sama-sama ada ainnya, sama-sama ada ro-nya, sama-sama ada fa-nya. Bisa? Bagaimana Bu Ida? Bisa memberikan jawaban untuk? Ya, baik. Nanti mudah-mudahan nanti Ibu juga mencari juga dengan sumber-sumber yang lain, dengan bacaan maupun dengan guru-guru yang lain, sehingga ilmunya menjadi tambah luas dan menjadi semakin maksimal. Baik ibu-ibu, Bapak sekalian, itu kajian kita pada kesempatan kali ini. Bersyukur dengan kesyukuran yang tak terhingga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kebaikan untuk kita dari apa yang kita lakukan, bukan hanya di dunia, namun yang lebih penting lagi menjadi tabungan modal kita untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Sebab kalau sekedar untuk hidup di dunia ini tanpa iman, tanpa Islam juga banyak orang yang hidupnya kelihatan sejahtera, kehidupannya mewah, kelihatannya bahagia. Nah, tetapi bagi kita tentu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik ibu-ibu Bapak sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, sekali lagi mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Ibu Bapak.